Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال في آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقن الله بما آتاه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua amalan-amalan yang saleh. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah berada di atas dinul Islam, dan untuk istiqamah senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita awali dengan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kemarin sudah kita bahas terhadap celaan atau bahaya-bahaya lisan. Sekarang akan kita bahas terhadap celaan terhadap dunia. Ada satu hal yang sangat indah, nasihat yang sangat indah dari orang yang paling zuhud, namanya Abu Darda. Ini sahabat Nabi yang paling zuhud, Abu Darda. Abu Darda ini orang Ansar, orang Madinah, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Ini Abu Darda orangnya sangat-sangat zuhud. Beliau tinggalkan dunianya hanya untuk mencari akhirat. Bahkan saking zuhudnya, istrinya itu belum kesentuh. Jadi jarang disentuh istrinya. Saking apanya? Zuhud. Sampai kemudian istrinya frustasi. Akhirnya wis gak ngerumat diri. Ini saking apanya? Zuhud. Apa tanda zuhudnya? Siangnya beliau gunakan untuk puasa, dan malam beliau habiskan hanya untuk bermunajat, menghidupkan qiyamul lail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Darda. Makanya beliau tertawa dengan 3 perkara, dan beliau juga menangis dengan 3 perkara. Yang menjadikan beliau tertawa, yang pertama apa? Ada orang yang cita-citanya duniawi, padahal kematian selalu mengintainya. Artinya ada orang yang punya cita-cita terhadap kehidupan dunia, mengumpulkan harta, padahal banyak orang yang belum sempat menikmati hartanya tapi sudah meninggal. Maka beliau heran kepada orang yang kadang sampai bertengkar, orang sampai perkara, orang sampai kelahi, bahkan sampai membunuh hanya untuk dunia. Padahal sadar ataupun tidak kita sadari, yang selalu mengintai dalam kehidupan kita adalah kematian. Yang kedua, yang menjadikan beliau tertawa terhadap orang-orang yang lalai dari kematian.
padahal kematian tidak pernah lalai darinya. Makanya setiap kali kita mau tidur, ingat bahwa tidur itu bagian dari apa? Bagian dari kematian. Jadi tidur itu bagian dari kematian. Makanya disunnahkan kita membaca Allahumma, apa yang kita baca? Bismikallahumma amutu. Amud. Jadi kalimatnya amud, bukan anam. Padahal beda mati sama tidur. Jadi beliau tertawa terhadap apa? Orang yang lalai terhadap kematian, padahal kematian tidak pernah lalai terhadap dirinya. Dan yang ketiga, beliau tertawa terhadap orang yang banyak tertawa, padahal ia tahu tidak tahu apakah Allah Azza wa Jalla murka atau tidak kepadanya. Makanya perintah Allah apa? Falyadhaku qalila, sedikitlah kalian tertawa, waliyabku katsira, dan perbanyaklah kalian menangis. Karena banyak tertawa itu apa? Tumitul qulub, akan mematikan hati. Kata Rasulullah apa? La tuktirud dhahka, janganlah kalian banyak tertawa, fa inna kathratad dhahki tumitul qulub, karena orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati. Jadi tiga yang menjadikan beliau tertawa apa? Tertawa terhadap orang yang mati, orang yang apa? Ngejar dunia, padahal kematian selalu mengejarnya. Yang kedua, yang beliau membuat tertawa, yang beliau menangis. Apa yang menjadikan beliau senantiasa menangis? Yang pertama, ketika beliau ingat dengan dahsyatnya hari kiamat. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Dahsyatnya hari kiamat apa kata Allah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dahsyatnya hari kiamat ketika Allah angkat bumi, Allah angkat gunung, Allah benturkan langit dengan bumi, hancur sehancur-hancurnya. Maka kemudian para penghuninya diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Kemudian Allah jadikan gunung-gunung itu seperti apa? Seperti bulu yang berhamburan. Dan ini gambaran dahsyatnya hari kiamat. Maka beliau kemudian menangis dengan dahsyatnya itu. Bahkan Aisyah itu juga sama menangis ketika beliau teringat dengan surga sama neraka. Apa kata Rasulullah? Satu ketika Aisyah itu menangis, ditanya sama Nabi, "Ya Aisyah, limadza bakaiti?" Kenapa engkau menangis? Kata beliau, apa? Beliau mengatakan dzakaratun nar. Aku ingat dengan dahsyatnya neraka, fa bakaitu. Aku takut ya Rasul, maka aku menangis dengan takutnya api neraka. Ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hal tadhkuru ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah nanti ketika di padang mahsyar ya Rasulullah, engkau masih sempat memikirkan keluarga engkau ya Rasul? Masihkah engkau sempat memikirkan istrimu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Kata Rasulullah, di 3 tempat ketika berada di padang mahsyar, orang itu tidak akan pernah ingat dengan kondisi orang lain, hatta itu istrinya. Bahkan sampai dengan anaknya pun tidak akan pernah diingat. Di mana 3 tempat itu? Pertama kata Nabi, ketika indal mizan, ketika berada di mizan timbangan. Di saat orang berada di mizannya Allah, antara kanan kebaikan dengan kiri keburukan, di atas mizan ini orang tidak akan pernah memikirkan orang lain. Bahkan kemudian hari itu tidak ada lagi ada namanya khullah, tidak ada lagi ada namanya besti. Makanya Allah katakan di Al-Baqarah itu di 254 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah
wal kafiruna humudz zalimun. Allah katakan, infakkanlah harta-hartamu, sedekahkanlah harta-harta kalian dengan apa yang telah Allah berikan rizki kepadanya atau kepada kalian, kata Allah. Apa? Qabli ayyati yaumun, sebelum datang satu hari yang hari itu sudah tidak lagi berlaku namanya jual beli. Wala khullatun, enggak berlaku lagi namanya khullah, khalil, kekasih, besti yang selama ini dilindungi di dunia, kelak pada hari kiamat sudah tidak ada lagi yang namanya besti. Para jamaah rahmati Allah, kemudian yang kedua, di mana orang tidak akan ingat dengan orang lain? Inda i'ta'il kitab, ketika catatan itu dikasihkan. Jadi orang nanti bukan dipanggil ya, dipanggil satu-satu dikasih kitab, enggak. Kalau pemberian kitab itu berterbangan kitab ini, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabah, sampai dia tahu di mana posisi jatuhnya kitab. Amin yaminihi, apakah dia jatuh kitabnya diberikan dari sebelah kanan, amin shimali, ataukah dari sebelah kiri, yang lebih dahsyat amin warai, apakah catatan amalnya diberikan dari arah belakang. Kalau dikasihkan dari sebelah kanan, baru setelah itu ingat dengan keluarganya, nyari mana istrinya, bahkan catatan amalnya diperlihatkan kepada orang yang dicintai. Ini hasil kerja kerasku, ini hasil amalku di dunia. Allah balas dengan Allah kasih catatan dari sebelah kanan. Tapi kalau dikasih sebelah kiri apa? Dia mengatakan, qala umuqra'u kitabiyah, ya Rob, iki catatan apa ya Rob? Kok yang besar yang kecil semuanya tersimpan di sini? Ini kemudian apa? Alangkah indahnya kalau engkau tidak diberikan kitab ini kepadaku. Artinya lebih baik aku tidak tahu hasil catatanku. Dan yang terakhir, indal mizan, orang akan ingat dengan orang lain ketika pas di ujung jembatan itu, indas sirat, di ujung sirat ini masih lupa. Sampai kemudian setelah mentas dari sirat, baru di sini dicari, semua dicari. Sebelum dipanggil sama pintu surga, ketemu di tanah lapang ini. Di saat di tanah lapang ini, kemudian apa kata Rasulullah? Diangkat. La ikhtilafa qulubum, hati-hati mereka sudah enggak ada perselisihan. Wala tabaghadha qulubuhum, hati-hati mereka sudah tidak ada rasa benci. Maka ketika masuk dalam surga itu sudah tidak ada lagi namanya iri. Coba, belum diangkat sama Allah sifat iri, sifat cemburu, di surga enggak akan tenang. Bayangkan suami Allah siapkan bidadari, terus si opo istri ini kira-kira? Waduh, bojoku rek. Enggak, makanya sudah hilang, disempatkan di sini. Di sinilah ketemu lagi. Siapa? Anak ketemu dengan orang tua. Bahkan kemudian ketika anak berada di sini, Allah mengatakan, ya fulan atau ya bunayya udkhulul jannah, masuklah engkau nak ke dalam surga. Apa kemudian? Hatta yadkhula abaukum wa ummahatukum. Kata anak ketika berada di pintu gerbang surga itu, masuk nak ke dalam surga, kata Allah. Apa kata anak? Tidak ya Rabb, saya ngenteni, saya nunggu bapakku sama ibuku ya Rabb. Dilihat bapak ibunya, ternyata bapak ibunya itu ada di belakang. Artinya bapak ibunya masih berada di mahsyar, masih terhalangi dengan ujian-ujian yang belum selesai dilewati. Maka kemudian berkat anak ini yang sudah berada di depan pintu surga, maka bapak ibunya ini dipercepat. Artinya dikasih apa? Jalan pintas. Kalau bahasa sekarang itu kan apa? Privilege. Dah harus melewati tahapan. Pokoknya ada bapak, ada paman, masuk. Ini benar. Jadi kalau ada anak di depan pintu surga, makanya kalau kita punya anak yang saleh, di antara 7 pahala yang terus mengalir kepada kedua orang tuanya, di antara 7 pahala yang nomor 7 itu, ketika orang tua meninggal, taraka waladan salihah yastaghfirlah. Orang tua ketika mati dia meninggalkan anak yang saleh
yang ketika orang tuanya meninggal mengistighfarkan, maka ini anak yang membuka jalan pintas bagi orang tuanya untuk masuk dalam surga. 3 hal ini yang menjadikan beliau menangis dahsyatnya kiamat. Maka saking dahsyatnya di padang mahsyar, orang tidak akan pernah mencari orang lain sampai selesai tiga perkara. Apa 3 perkara tadi? Mizan, timbangan. Yang kedua, catatan, pemberian catatan kitab atau amal kita. Yang ketiga berada di sirat. Kalau sudah mentas di sini ditunggu, insya Allah. Makanya kalau kita punya anak yang saleh, insya Allah itu menjadi jalan pintas bagi orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita punya anak yang tidak saleh, anak tidak salat, anak tidak beribadah, orang tua sudah mentas di sini mau masuk ke dalam surga, itu kalau anak tidak ridho, ditarik ini nanti orang tua, kemudian bisa dipersulit untuk bisa masuk dalam surga, bahkan bisa masuk ke dalam neraka. Maka dari satu hadis itu, ini hadisnya barunya begini, siapapun orang tua yang terbunuh oleh anaknya, maka usus anak nanti yang akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Maksudnya apa? Kalau ada orang tua yang mati karena melahirkan, jadi orang tua mati pas proses melahirkan, maka usus anak apa namanya ini? Apa di depan ini? Usarnya itu. Itu yang nanti akan melilit orang tuanya, menarik masuk ke dalam surga. Makanya perbanyak anak, siapa tahu meninggal pas melahirkan. Karena itu bagian dari apa? Mati syahid. Waduh, wis tutup Ustaz. Kalau sudah tutup, anaknya dididik jadi anak yang saleh, ini yang akan menjadi apa? Pembuka jalan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, beliau menangis ketika apa? Terputusnya amal. Bukan hanya sebatas dari terputusnya amal. Orang itu menangis ketika kehilangan orang tua. Kalau mati bapaknya, mati atau meninggal ibunya, disitulah kita sebagai seorang anak harus menangis. Kenapa? Bukan sedih karena ditinggalkan orang tua, tidak. Tapi sedihnya para sahabat, para tabi'in, ketika orang tuanya itu meninggal, menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih ditinggal orang tua, tidak. Tapi beliau menangis, kenapa? Karena satu pintu di antara pintu-pintu surga itu tertutup. Makanya Rasulullah mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Surga itu adalah orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi orang tua itu adalah pintu surga yang paling mudah, artinya paling tengah, yang bisa dimasuki oleh seorang anak. Kalau dia mau maka silahkan masuk lewat pintu itu. Kalau dia mau maka silahkan sia-siakan pintu itu. Orang yang saleh ketika orang tuanya meninggal, menangis bukan masalah ditinggalkan, tapi menangis karena pintu tengah untuk masuk surga sudah tertutup. Sebagian orang bahkan justru disegerakan, endang mati. Kenapa? Warisan gak dibagi-bagi. Makanya ada orang nih, kasus di mana? Bandung kalau nggak salah. Ya. Belum meninggal loh orang tuanya itu. Itu sudah dituntut apanya? Dibawa ke pengadilan. Anaknya berapa waktu itu? 7 anaknya itu. Jadi benar, sekongkol ini anak itu. Untuk apa? Membawa kasus. Jadi yang meninggal masih ibunya, bapaknya masih hidup. Kasus bapaknya karena nggak mau segera bagi warisan ini, akhirnya dibawa ke pengadilan. Na'udzubillah. Padahal warisan itu apa tetap akan artinya tetap mengalir. Yang penting pintu surga itu jangan sampai tertutup dengan wafatnya orang tua. Yang terputusnya amal. Hanya ada berapa amal yang enggak terputus? Ada 2 hadis itu. Pertama, idza matal insan inqata amalu illa min thalathin. Kalau ada seorang manusia meninggal, terputusnya semua amal kecuali 3. Apa yang 3 itu? Sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Artinya yang manfaatnya ini diajarkan pada orang lain. Yang ketiga, anak yang salih yang mendoakan orang tua. Kalau di hadis yang lain ada hadis sab'un atau sab'atun,
yajri lil amri ajrahunna ba'da mauti fi qabri. Ada 7 pahala kata Nabi, ada 7 amalan kata Rasulullah yang pahalanya terus mengalir setelah orang itu meninggal berada di dalam kuburnya. Pertama, man 'allama ilma, orang yang mengajarkan ilmu, itu pahalanya terus mengalir. Yang kedua, orang yang apa? Mengalirkan air sungai, artinya yang bermanfaat dengan air ini. Yang ketiga, au hafara bi'ra, orang yang bikin sumur. Yang keempat, au gharasa nahla, orang yang nanam pohon. Makanya bapak yang sepuh-sepuh ini seneng nanam pohon. Cari pohon yang awet Pak dan bermanfaat. Pohon apa? Mangga, itu kan awet. Jangan jeruk itu diluk Pak. Berapa tahun? Ya 2-3 tahun kalau jeruk. Yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Pertama manfaat dari pohon besar itu salah satunya menguatkan akar agar apa? Akar ini menjadikan tanah itu kuat. Yang kedua menjadikan penghalang dari banjir. Kemudian kalau dia berbuah dimakan sama burung, dimakan sama binatang, itu bagian dari sedekah. Bahkan ketika dicuri sama orang itu juga bagian dari sedekah. Itu semuanya bermanfaat. Yang kelima, aubana masjidah, nyumbang bangunan masjid. Yang keenam, awarasa mushafa, mewarisin mushaf Al-Quran. Makanya kalau mau cari waris mushaf itu lebih enak cari untuk pondok tahfidz. Jangan ke masjid. Karena di masjid itu sekarang sudah jarang disentuh. Sampai numpuk itu berdebu. Kenapa? Jarang orang baca Quran di masjid. Kecuali jadikan kalau mau warisi mushaf itu ketika lagi umroh. Titip, belikan di penerbit, kemudian taruh di masjid, insya Allah kalau di sana dibaca. Kalau di Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, insya Allah dibaca. Kalau di Indonesia mewarisi HP kayaknya yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena baca Quran juga pakai HP. Kenapa? Simple. HP itu kan manfaatnya banyak. Lagi baca Quran, nanti kalau ngantuk buka WA. Ini jadi YouTube, jadi sekaligus lah itu. Kemudian yang terakhir apa? Itu tadi, taraka waladan salihan yastaghfirlah. Taib yang ketiga, yang beliau menjadikan menangis apa? Keadaanku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah akan dimasukkan surga atau akan dimasukkan ke dalam neraka? Ini yang beliau senantiasa menangis. Kita harusnya menangis di mana nasib kita ini. Karena pada dasarnya nasib kita ini sudah Allah tentukan sejak kapan? Rasulullah katakan apa? Innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla ayyulqas samawati wal ardi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi belum ada langit, belum ada bumi, Allah ciptakan namanya apa? Al-Qalam. Makanya yang Allah ciptakan lewat perantara tangan Allah itu. Ini hadis sahih. Kalau nggak salah dibuatnya Imam Malik dalam kitab Mustadraknya. Dikatakan begini, innallaha khalaqa biyadihi arba'ah. Allah itu menciptakan 4 perkara lewat tangannya. Tapi jangan difahami tangan Allah itu tangan apa? Tangan manusia ya. Artinya Allah menciptakan ini bukan lewat perantara kun fayakun, tapi lewat perantara tangannya Allah. Itu ada 4 yang Allah ciptakan dengan tangannya. Apa yang pertama? Al-Arsh. Arshnya Allah itu Allah ciptakan bukan kun fayakun, tapi pada perantara tangan. Yang kedua, Jannatu Aden, surga Aden. Ini nanti surga Aden itu yang akan ditempati oleh umat manusia. Yang mana? Yang mereka punya dosa.
kemudian bertaubat dengan dosanya, maka Allah masukkan ke dalam surga, namanya surga Aden. Bahkan keluarga, anak sama orang tua, istri sama suami, kemudian apa? Kita dengan anak atau dengan cucu itu akan kumpul nanti di surga, namanya surga Aden. Makanya Allah katakan di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Jannatu Adnin, ada surga namanya surga Aden, yadkhulunaha, mereka berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan bapak ibu mereka. Wa azwajihim, suami istri, wa dzurriyyatihim, dan juga terhadap anak-anak mereka. Jadi kumpul nanti reuni, namanya surga Aden. Itu Allah ciptakan dengan tangannya. Yang ketiga yang Allah ciptakan dengan tangannya apa? Nabi Adam. Kalau kita kan lewat apa? Perantara orang tua. Kalau Allah ciptakan Nabi Adam enggak? Apa dalam satu hadis? Innallaha khalaqa Adam min qabdatin. Innallaha khalaqa Adam minal ardi qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu dari sebongkah tanah. Qabadaha min jamil ardi, yang sebongkah tanah ini diambilkan dari semua unsur jenis tanah di dunia. Faja'u bani Adam ala dzalik, maka kemudian anak cucu Adam itu lahir dengan tabiatnya masing-masing. Faminhum al-ahmar, maka ada yang kulitnya merah, berarti diambilkan dari unsur tanah merah, maka disebut dengan tanah abang. Kan di Jakarta ada namanya tanah iso apa sih, tanah abang. Kalau di Madura namanya Namira. Namira itu singkatan dari tanah merah. Makanya mau ke mana? Namira. Namira itu artinya bukan mau ke Lamongan, itu bukan ke Masjid Namira, tapi ke Angkalan. Di situ ada namanya Namira, tanah merah. Maka yang kulitnya merah-merah dari situ. Min al-abyad, ada yang putih. Makanya kalau kulitnya putih berarti apa? Tanah putih. Seperti itulah gambarannya. Kemudian yang terakhir Allah ciptakan dengan tangannya itu apa? Al-qalam, pena. Makanya Allah ciptakan itu pena itu di awal. Sebelum ada langit, belum ada bumi, belum ada penghuninya, diciptakan namanya qalam. Apa kemudian Allah mengatakan uktub? Apa yang mau aku tulis ya Rabb? Uktub, semua catat, semua makhluknya, maka dicatat. Dan takdir kita sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Yang ke surga dan yang ke neraka sudah Allah ciptakan dan sudah Allah tentukan. Maka di surah itu tadi, di surah Ar-Ra'd yang ke-39 itu inspirasi doa untuk menyelamatkan takdir. Barangkali takdir kita adalah takdir keburukan, maka minta kepada Allah untuk dirubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'inda ummul kitab. Taib, para jamaah rahmati Allah. Lanjut materi kita. Ini awal dari sebuah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, cobaan sebagaimana yang Allah cobakan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Masad umul ba'sa wad dharra, yang mereka ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada mereka malapetaka wad dharra, dan kesengsaraan, wazulzilu, dan juga goncangan. Artinya tidak mungkin ada orang masuk surga kecuali melalui apa? Sebuah ujian, cobaan. Kan pasti Pak. Artinya orang saja mau sekolah ada ujiannya, mau lulus ada ujiannya. Semua kita itu nggak lepas dari ujian. Ujian itu yang disebut dengan apa? Fitnah.
Ada fitnah namanya fitnah Masihid Dajjal, ada fitnah namanya fitnah kuburan, ada fitnah namanya fitnah neraka. Itu semuanya bagian dari fitnah ujian. Jadi tidak mungkin ada orang yang lepas dari namanya ujian. Apa fungsi ujian ini? Nih, di surah yang lain, ahasiban nas ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum, dan sudah Allah uji orang-orang yang sebelum kalian, wa la ya'lamannal ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tujuan dari ujian ini Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang benar dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang bohong di dalam ujian. Contoh, ambil contoh ringan ini. Ada benar, subhanallah, alhamdulillah di Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak komunitas-komunitas hijrah. Yang dulunya bekerja di tempat yang salah, resign, kerja, kemudian mencari maisha di tempat yang halal. Bahkan artis yang awalnya joget sekarang sudah hijrah, punya istri yang alhamdulillah salihah, jadi ustadzah yang sudah sering ke Malang loh istrinya. Tapi namanya ujian itu kan benar diuji. Di saat itu datang ujian, jualan tahu, mari jualan tahu, gak laku, ganti. Akhirnya ada panggilan lagi untuk joget, balik. Artinya ujian itu pasti datang. Benar, banyak kisah bagaimana ujian itu datang, tapi setelah itu kalau bersabar, Allah kembalikan berupa ujian itu. Allah ganti, yang selama ini Allah ambil, barangkali Allah ambil kesehatannya, Allah ganti. Makanya nanti di padang mahsyar, ketika kumpul pada hari kiamat di padang mahsyar, itu akan ada dua kelompok manusia. Yang pertama namanya ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Maka Allah minta kepada malaikat untuk dihisab. Yang pertama kali itu adalah ahlul musibah. Ahlul musibah aja dulu yang dihisab oleh malaikat. Kenapa? Karena proses hisabnya ahlul musibah itu cepat dibanding dengan ahlul afiyah. Kenapa? Karena ketika diturunkan musibah, itu kan dengan sendirinya dosanya berkurangan. Maka lama-kelamaan dosa ketika berkurangan dihisab, maka sebentar proses hisabnya. Kenapa? Karena dosanya sudah diturunkan atau dihabiskan ketika berada di dunia. Jadi semua manusia tidak lepas dari namanya ujian. Sedangkan ujian dalam kehidupan kita ada berapa? Ujian manusia ada berapa? Dua. Ada yang lain? Ada berapa jenis ujian manusia? 3. Yang lain? Belum benar. Ada 5 ujian Allah kepada hambanya manusia. Dan 5-5-nya ini Allah ujikan dulu kepada para nabi. Ujian pertama namanya ujian perintah. Allah ujikan pada siapa perintah ini? Siapa nabi yang dapat perintah, semua perintah di sini? Nabi Ibrahim. Semua ujian perintah itu Nabi Ibrahim. Mulai dari apa? Dari ujian perintah pertama ketika berdakwah kepada keluarga. Akhirnya harus kehilangan orang tua, mati dalam kondisi kafir. Disuruh menghancurkan sembahan-sembahannya Raja Namrud, Yasmanut. Kemudian disuruh nikah 2, Yomanut. Makanya bapak nggak berani di nomor 3 ini. Disuruh nikah 2. Kenapa nggak manut? Karena istri pertamanya sudah punya anak. Kalau Nabi Ibrahim dulu istri pertamanya tidak punya anak, maka istri yang pertama yang mencarikan istrinya, yang kedua untuk suaminya, maka ditunjuklah namanya Hajar. Hajar itu siapa? Iya, siapa Hajar itu? Dari mana sih? Lahir orang mana sih Hajar itu?
Kayaknya orang Candi Renggo Singosari, Pak. Baik, sedikit. Hajar itu bukan orang sembarangan. Hajar itu anaknya Raja Fir'aun di Mesir. Beliau itu dapat hadiah karena Allah selamatkan. Karena Fir'aun itu merebut semua wanita-wanita cantik, itu pasti direbut. Kalau ada suaminya, dibunuh suaminya, kemudian jadikan selir-selirnya Fir'aun. Ini istrinya Nabi Ibrahim namanya Sarah juga sama, ketangkep. Tapi Allah menjaga. Maka konsepnya begini. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan memasrahkan urusan kepada Allah, Allah yang akan jaga. Ketika ditangkap istrinya, dihadapkan ke depan raja, raja saja menggigil saking cantiknya Sarah itu. Menggigil benar, saking apanya? Cantik itu. Sampai kemudian mau didekati, mau dipeluk, dijadikan sebagai permaisuri, Allah jadikan gemetar itu. Menggigil sampai kemudian tercekik lehernya Raja Fir'aun. Ketika mundur, lepas lagi. Maju, dibikin begitu. Akhirnya kemudian dia lepas frustasi. Wahai pengawal, engkau menangkap untukku bukan manusia, tapi engkau menangkap untukku Raja Syaitan. Keluarkan dia dari hadapanmu. Nabi Ibrahim ditahan di luar, di pos. Ditanya, iku sopo? Kata Nabi Ibrahim, itu saudariku. Jadi Nabi Ibrahim itu secara lisan berbohong 3 kali. Secara lisan. Lafadznya berbohong tapi maknanya enggak. Apa 3 kali itu? Pertama, istrinya ngaku saudari. Padahal saudari itu batal pernikahan ini. Dianggap sebagai apa? Sedarah. Yang kedua, Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung sembahan kami? Ya kataku aku, kata Nabi Ibrahim. Yang nyekel kapak itu siapa? Ya yang paling gede. Ya tanyakan dia, kok tanya ke saya. Padahal secara dhahir harusnya ngomong apa? Iya, tapi beliau berbohong itu bukan berbohong secara maknawi. Baik, itu jangan perintah. Makanya semua perintah disuruh khitan. Umur 80 baru dapat perintah khitan. Ya sami'na wa ata'na. Apa dalam hadis itu? Imtatana Ibrahim alaihissalam wa thamanina sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim itu dihitan di usia 80 tahun. Karena memang perintahnya umur 80 baru perintah apa? Khitan bil qudum. Ada 2 makna kata qudum. Pertama dimaknai kapak. Dengan gak sembayang nukis itu. Umurnya saja, umur 80 disuruh khitan ya masih apa? Manut. Yang kedua makna kudum itu tempat Nabi Ibrahim melakukan khitan, namanya kudum. Jadi kata kudum itu ada 2, ada maknanya kapak, ada maknanya apa? Tempat. Maka Nabi Ibrahim sudah nggak banyak fikir, Pak. Sami'na wa ta'na. Ketika sudah menikah 2, kemudian istri yang kedua hamil, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Palestina, berangkat menuju ke kota Makkah yang belum ada penghuninya. Ya sami'na wa ta'na. Disuruh meninggalkan anak sama istri dalam kondisi tidak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada orang. Ya sami'na wa ta'na. Jadi kepasrahan total itu hanya Nabi Allah Ibrahim. Makanya Allah katakan apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya. Kata kalimat-kalimat itu dimaknai oleh penafsiran apa? Kalimat perintah. Ada yang maka ujian pertama apa? Perintah. Yang kita punya kewajiban untuk mentaati. Ujian yang kedua apa? Kebalikannya. Berupa larangan yang kita wajib untuk menjauhi. Larangan ini Allah ujikan pada siapa? Nabi Yusuf. Diuji dengan larangan apa? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Walaupun jenengan ketika hamil itu sering dibacakan surah Yusuf. Kenapa? Padahal kalau kita baca sejarahnya, Nabi Yusuf tuh perjalanannya itu wabot.
Jadi resiko jadi orang ganteng, makanya bersyukur jadi orang standar. Benar. Kalau jadi orang ganteng itu besar ujiannya. Pertama, dicintai oleh orang tuanya. Itu resiko orang ganteng. Kalau sudah dicintai sama orang tua, maka kadang kecintaannya mulai ada ketidakadilan dengan anak-anak yang lain. Sing ganteng TKI mobil-mobilan ya. Masih kecil kan. Nah, sing jelek ditukono apa? Wes gak usah, engko ae gantian ambek emasih gitu kan. Ini resikonya. Yang kedua, resiko orang ganteng itu apa? Gak disenangi sama saudara-saudaranya. Lo kok bisa? Yang bapaknya terlalu condong kepadanya, maka yang lain merasa iri, dan itu yang terjadi. Yang ketiga, resiko orang ganteng itu dibuang ke dalam sumur. Nah itu tadi resiko orang ganteng. Makanya jangan jadi orang ganteng. Karena perjalanan hidupnya Nabi Yusuf itu berat. Tapi beliau semuanya benar. Dijadikan budak, ya manut. Beliau enggak pernah ini. Subhanallah, itu Nabi. Puncaknya kemudian ketika menjadi budaknya di seorang Imra'atul Aziz. Disitulah kemudian puncak fitnahnya. Diuji dengan larangan, beliau mampu. Makanya ketika dikunci pintu dari dalam semua dikunci, hanya tinggal berdua, dipanggillah Nabi Yusuf oleh perempuan itu, Imra'atul Aziz. Kemudian Nabi Yusuf melarikan diri, ditarik bajunya, maka sobeklah diri arah belakang. Kalau bapak sobeknya dari mana? Sobek dari depan. Enggak lah, mungkin dari samping ini. Ada yang mengatakan kalau saya nggak sobek, kenapa? Tak buka dulu sebelum ditarik. Nah, ini ujian-ujiannya, tapi semuanya sukses. Kemudian ada ujian larangan kepada Nabi Adam. Gagal, tapi pada akhirnya sukses. Apa bentuk suksesnya? Taubat. Kemudian yang ketiga, ujian berupa apa? Kenikmatan, harta yang kita punya kewajiban untuk mensyukurinya. Ini ujian. Jadi harta itu bagian dari apa? Ujian. Baik, kita ambil satu-satu. Tapi ingat ya, apakah orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah berupa harta, kemudian orang itu gak disenangi oleh Allah? Enggak. Harta itu di Al-Quran itu bukan perkara yang tercela. Harta di Al-Quran itu dipuji dengan banyak hal. Pertama, harta di Al-Quran dikatakan sebagai al-khair. Apa al-khair? Kebaikan. Tapi Allah katakan al-khair. Artinya harta itu bukan satu keburukan. Harta itu adalah satu kebaikan jika berada di tempat yang baik. Jadi yang salah itu bukan hartanya, tapi apanya? Tempatnya. Makanya dikatakan oleh Allah surah Al-Baqarah 180 nih. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, kata Allah, idza hadratukumul maut, ketika sudah mendekati kematian. Artinya saya mulai sakit-sakitan ini. Apa? Intaraka khairan, jika kalian meninggalkan khairan. Apa khairan di situ? Kebaikan. Makanya harta itu kebaikan. Makanya kemudian ada di zaman Rasulullah, ini hadis ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Rasulullah selesai menunaikan ibadah haji wada kan Nabi, mampir beliau ke salah seorang sahabatnya. Qadarullah sahabatnya itu tinggalnya di kota Makkah dalam kondisi sakit sebelum beliau pulang ke kota Madinah. Kemudian sahabatnya Rasulullah ini orang kaya, punya satu anak perempuan. Kemudian sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu ya Rasul, aku loro-loron kayak gini ya Rasul, sakit-sakitan ya Rasul. Saya hanya punya satu anak perempuan. Sedangkan kau tahu ya Rasul, hartaku sangat banyak. Bolehkah kalau 2/3 dari hartaku ini saya sedekahkan ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Jangan. 2/3 itu terlalu banyak untuk engkau sedekahkan. Kenapa Nabi melarangnya? Karena kondisi sakit. Kalau orang sehat kayak bapak, bolehkah saya sedekah seluruh hartanya? Boleh. Kenapa?
Karena kondisi sehat. Artinya nih, kalau yang ini sahabat kondisi mau berwasiat ini. Jadi ini al-wasiyah. Jadi orang yang mau meninggal itu kalau dia punya harta, punya kebaikan, maka hendaklah dia berwasiat. Jadi beliau berwasiat kepada Nabi untuk mensedekahkan 2/3 hartanya. Tapi sama Rasulullah dilarang. Kenapa dilarang? Terlalu banyak. Dikurangi lagi. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah dari harta ini saya sedekahkan ya Rasul? Kata Nabi, jangan. Baru yang terakhir, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 1/3 itu sudah buahnya. Maka itu dalil yang dijadikan hujjah bahwa orang yang berwasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau wasiat nanti, kalau aku meninggal, tolong rumah ini wakafkan untuk pondok tahfidz. Dicek kalau rumahnya melebihi dari 1/3 peninggalan harta, maka tidak boleh ditunaikan, hanya sebatas ditunaikan 1/3-nya saja. Jadi khairan, harta itu jadi apa? Kebaikan, asalkan berada di tempat yang benar. Makanya kalau ada orang mau meninggal, mulai berwasiat. Tidak boleh wasiat kepada siapa? Ahli waris nggak boleh. Lah ini kalau ada lil walidain, berwasiatlah kepada ibu, bapak, dan akrabin, kerabat-kerabatnya bil ma'ruf. Ini kata bil ma'ruf. Secara apa? Secara baik. Kalau bahasa kita itu apa? Sewajarnya, secukupnya. Ma'ruf itu berarti apa? Sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu maksimal 1/3. Pada siapa wasiat yang dibolehkan? Kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris, maka wasiat itu tidak berlaku. Maka Nabi mengatakan la wasiat li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau ada anak nanti ngomong, "Pak, Mas, ini ibu ketika mau meninggal kemarin bilang apa, rumah ini diwasiatkan untuk saya." Maka saudara yang lain mengatakan tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena bertentangan dengan syariat. Apanya yang bertentangan dengan syariat? Karena ahli waris kalau masih mendapatkan wasiat, dia akan mendapatkan 2 bagian. Itu yang tidak boleh. Yang boleh kepada siapa? Anak angkat. Barangkali ada punya anak angkat. Atau mungkin kepada pondok atau tahfidz dan lain sebagainya, itu baru boleh. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi harta itu bagian dari ujian, itu kita punya kewajiban untuk mensyukuri. Makanya harusnya kalau kita mau jadikan tolok ukur dalam kehidupan, kalau pengen dunia, itu belajarlah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hidupnya secara dohir ya. Secara dohir manusia itu apa? Anaknya raja. Kalau bahasa kita itu anak presiden. Siapa bapaknya? Nabi Daud. Daud itu siapa? Raja. Dari mana Daud kok jadi raja? Dikasih sama raja yang sebelumnya, karena Daud kecil berhasil membunuh Tolut. Jadi yang membunuh Tolut itu bukan siapa? Jalut. Jalut itu hanya pimpinan perangnya. Yang berperang melawan pasukan besar namanya pasukan Jalut. Yang membunuh Jalutnya itu siapa? Daud ini diketapel tuh dari jauh. Ditembaklah, mati. Maka kemudian raja sebagai bentuk ucapan makasih dikasih apa? Kerajaan. Akhirnya dari raja punya anak namanya Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman itu anaknya raja, putra mahkota. Nah, sudah diangkat sudah pasti. Akhirnya apa? Ketika beliau sudah diangkat jadi raja, meninggal bapaknya, beliau doa kepada Allah minta yang istimewa. Apa? Ya Allah, Allahumma a'tini mulkan, berikanlah kepadaku ya Allah kerajaan la yanbaghi min ba'di, yang tidak pernah ada dari setelahku.
Jadi benar Allah ijabahi. Cuma beliau, bahkan subhanallah, kaya raya, istrinya wakeh, banyak. Dikatakan itu istrinya ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 1000 dengan selir-selirnya. Nabi Sulaiman itu menggauli istrinya dalam satu malam 100 istri. Itu kuat beliau. Tidak usah pikir ke situnya kok. Dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan kemudian Allah menegur Nabi Sulaiman. Apa bentuk tegurannya? Karena beliau bagian dari Nabi yang lalai. Gara-gara apa? Bukan kebanyakan istri, Pak. Beliau mengatakan begini, doanya itu subhanallah. Dan benar, Allah berikan kekuatan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, ini ada di dalam kitab Minhajul Muslim. Di bab, ini bagian dari termasuk orang yang bukan sombong sih. Tapi apa? Ujub. Masih bangga itu loh. Belum sampai ke takaburnya. Ini ujub. Ditegur oleh Allah. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, malam ini ya Allah aku gilir 100 istriku ya Allah. Dan ya Allah semoga 100 istri ini ya Allah engkau jadikan hamil dan semua melahirkan anak laki-laki dan aku akan jadikan semuanya sebagai mujahid. Karena Nabi Sulaiman itu punya kehebatan apa? Beliau itu peduli banget dengan semua pasukannya. Bahkan satu burung gak datang, ngerti Nabi Sulaiman. Binatang saja yang jejer baris, iki nang di gak teko. Iku faham Nabi Sulaiman sampai sedetail itu. Bahkan ketika pasukannya mau melewati lintas jalan, ada semut yang sedang melewati itu ditahan. Ngerti Nabi Sulaiman itu. Sampai kemudian semut-semut, ayo anak Nabi Sulaiman katanya lewat, minggir masuk dulu ke dalam lubang karena kalian tidak tahu nanti kalau diinjak oleh pasukannya. Sampai sedetail itu. Makanya beliau punya 100 malam itu menggilir 100 istri. Itu untuk apa? Agar tambahan 100 mujahid. Benar. 100 istri digilir satu malam. Kemudian apa? Lupa bilang satu. Insya Allah. Akhirnya Allah menegur 100 istri. Tidak ada yang punya anak laki-laki. Hanya ada satu anak laki-laki. Tapi setengah manusia. Ini benar. Itu ada di dalam kitab. Nanti jaringan buka di dalam kitab kisah nubuah dari Nabi. Saya bahas di Al-Mu'minun. Kisah nubuah. Itu ada di kisahnya separuh manusia. Itu nanya Nabi Sulaiman. Tapi walaupun kita doa kayak pengen Nabi Sulaiman, kan yang menentukan takdir. Gimana kalau takdirnya memang takdirnya Nabi Ayub? Kan nggak tahu. Iya. Pengen Nabi Sulaiman. Kenapa? Privilege. Iya kan anak. Bapak presiden. Artinya raja. Kemudian punya putra mahkota. Digadang-gadang. Tapi kan bisa jadi ada yang memang Allah takdirkan hidupnya seperti Nabi Ayub. Itu bagian dari ujian. Ujian yang keempat apa? Kalau tadi ujian apa tadi? Yang ketiga, Jadi insyaallah lain waktu kita lanjut. Kita masih sampai di harta itu al-khair. Kemudian nanti harta itu seperti apa? Bagaimana posisi harta ketika berada di tangan orang yang saleh insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.